Hai adik-adik Gereja Sofgana, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Sofgana. Pagi hari ini kita mau beribadah. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bila mana sebentar anak-anakmu Gereja Sofgana kembali akan beribadah ya Bapa. Engkau urapi anak-anakmu dan engkau mengurapi Kak Maria yang akan membimbing anak-anakmu Gereja Sofgana dalam beribadah ya Bapa. Urapi setiap pada kami dan urapanmu oh Allah Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali kita beribadah ya adik-adik. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah. Kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat. Nah, apakah kalian siap untuk memuji Tuhan? Mari kita pujikan Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku.
Adik-adik, sebelum Kak Maria menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami, Tuhan sendiri yang menyempurnakan dan menguduskan. Dan biarlah pujian kami itu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah anak-anak kami Tuhan, agar mereka dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah mereka duduk manis, mengarahkan hatinya kepadamu. Biarlah firman yang mereka terima jatuh di dalam hatinya yang terbaik, sehingga bertumbuh menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah mendaki ke gunung atau ke bukit? Nah, ketika kalian sampai ke puncak bukit atau ke puncak gunung, dan ketika kalian memandang ke bawah, kalian akan melihat pemandangan di sekitarnya. Kalian akan melihat pemandangan alam yang begitu indah, ciptaan Tuhan. Nah, hari ini Kak Maria akan menyampaikan firman Tuhan tentang Gideon ditolong Tuhan, yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ke 25. Adik-adik, kalian tahu siapa Gideon? Gideon adalah seorang pemuda yang dari keluarga yang tidak begitu dikenal. Ia dari suku yang kecil, yaitu suku Manase. Gideon dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dan mengutuk penyembah berhala mereka. Dan Gideon adalah seorang yang taat. Adik-adik, suatu saat Gideon berada di suatu tempat ya adik-adik. Dan ketika Gideon memandang ke bawah, Gideon tidak melihat pemandangan yang indah adik-adik. Ketika Gideon memandang ke bawah, Gideon melihat pasukan yang begitu besar, yaitu pasukan musuh, yaitu orang-orang Midian dan musuh-musuh lainnya bergabung adik-adik ya, dan ingin memerangi bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Allah. Adik-adik, salah satu tugas Gideon adalah mengumpulkan orang-orang Israel yang bersedia untuk berperang melawan orang-orang Midian. Lalu terkumpullah beribu-ribu orang Israel yang mau ikut berperang adik-adik. Tapi Tuhan berfirman, terlalu banyak orang-orang itu. Dan Gideon berseru. Gideon berkata, siapa yang takut untuk berperang, baiklah pulang. Satu persatu adik-adik. Satu persatu orang-orang itu adik-adik mulai pulang. Satu persatu mereka mulai undur adik-adik. Yang tadinya beribu-ribu orang yang sanggup ikut berperang, tinggal 10.000 adik-adik. Tapi Tuhan berfirman kembali, terlalu banyak orang-orang itu. Firman Tuhan, suruhlah orang-orang itu turun untuk minum air. Maka aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Adik-adik, lalu Gideon menyuruh orang-orang itu untuk turun ke lereng gunung, ke sungai untuk minum. Dan semua orang-orang itu minum dari air sungai tadi, adik-adik. Dan Tuhan berfirman lagi, orang yang menghirup air dengan menggunakan tangannya, itulah akan menjadi pasukanmu, yaitu minum dari air sungai itu dengan tangannya seperti ini ya adik ya. Itu yang akan menjadi pasukannya Gideon.
Adik-adik, kalian tahu berapa jumlah orang-orang yang minum dengan tangannya? Yang tadinya 10.000 adik-adik, tinggal 300 orang. Ya, 300 orang. Adik-adik, ketika Gideon menghitung ada 300 orang, betapa khawatirnya Gideon. Gideon berpikir, bagaimana mungkin dapat memenangkan peperangan jika pasukan yang beribu-ribu, pasukan musuh yang beribu-ribu itu, pasukan musuh yang dapat memenuhi lembah itu dilawan dengan 300 pasukan Israel. Adik-adik, Gideon khawatir adik-adik ya. Gideon merasa itu tidak mungkin dapat mengalahkan pasukan besar musuh yang menutupi lembah, yaitu pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Adik-adik, lalu Tuhan berfirman kepada Gideon, sudah tiba saatnya kalian menyerang perkemahan musuh. Aku akan memberikan kemenangan atasnya. Tapi bila engkau takut, turunlah terlebih dahulu dengan diam-diam ke perkemahan orang Midian bersama dengan bujangmu. Engkau akan mendengarkan sesuatu yang membuatmu akan berani menyerang pasukan musuhmu. Adik-adik, lalu Gideon bersama dengan bujangnya dengan pelan-pelan dengan diam-diam mendatangi perkemahan musuh, dengan diam-diam mendatangi perkemahan orang Midian. Ia berjalan dengan pelan-pelan adik-adik. Gideon dengan bujangnya berjalan dengan pelan-pelan, jangan sampai menimbulkan suara supaya tidak membangunkan pasukan musuhnya. Ketika Gideon sampai di perkemahan musuh adik-adik, Gideon mendengar percakapan tentara musuh. Salah satu tentara itu berkata, aku bermimpi tentang sekeping roti. Roti itu terguling masuk ke dalam perkemahan kita dan melanggar kemah kita hingga roboh. Dan jawaban dari salah satu teman musuh itu tadi adik-adik mengatakan bahwa pastinya Tuhan menyerahkan kita kepada Gideon. Tuhan mengizinkan Gideon memenangkan pertempuran. Adik-adik, ketika Gideon mendengarkan percakapan tentara musuh itu, Gideon langsung sujud syukur adik-adik ya. Gideon berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menolong Gideon, karena Tuhan memberikan kemenangan atas orang Israel. Lalu adik-adik, Gideon dan bujangnya kembali ke kemahnya sendiri. Ketika sampai di kemahnya, Gideon dan bujangnya berseru, bangunlah, Tuhan telah menyerahkan orang Midian kepada kita dan kita akan menang. Adik-adik, lalu Gideon menyerahkan peralatan perang adik-adik kepada pasukannya yang 300 itu. Peralatan perang bukan lembing atau panah atau tombak atau yang lainnya adik-adik, tapi peralatan perang yang aneh adik-adik. Kalian tahu apa itu? Yaitu sangkakala, buyung, dan suluh adik-adik.
masing-masing diberikan peralatan itu, dan pasukan 300 itu dibagi 3 kelompok, adik-adik. Lalu Gideon membunyikan sangkakala itu. Dengan segera pasukan yang gagah berani itu dengan kompak, adik-adik, memecahkan buyung, adik-adik ya. Dan akhirnya adik-adik, betapa gaduhnya saat itu, adik-adik ya. Lalu 300 pasukan itu berseru, pedang bagi Tuhan dan bagi Gideon. Adik-adik, orang-orang Midian terkejut dan takut, adik-adik ya. Mereka melihat suluh menyala begitu terangnya mengelilingi perkemahan mereka. Mereka takut, adik-adik ya. Mereka mengira pasukan besar sedang menyerang mereka, adik-adik ya. Dengan kegelapan itu tentara Midian, adik-adik, tidak mengetahui berapa jumlah pasukan dari Israel, adik-adik ya. Lalu adik-adik, terjadilah keributan di sana, adik-adik ya. Mereka saling bertabrakan, mereka saling berbenturan, adik-adik ya. Sehingga mereka berperang satu sama lain, membunuh satu sama lain, adik-adik ya. Mereka tidak tahu mana teman, mana lawan. Nah, adik-adik, maka mimpi dari salah satu tentara Midian menjadi kenyataan. Tuhan telah menolong orang-orang Israel, adik-adik ya. Mereka memenangkan pertempuran itu. Pasukan Gideon yang hanya berjumlah 300 orang dapat mengalahkan secara total pasukan yang beribu-ribu, pasukan yang jumlahnya tidak terhitung, adik-adik. Adik-adik, kadang kita juga mengalami peperangan, ya adik-adik ya. Apapun masalah kita, adik-adik ya. Kadang kita juga berperang melawan musuh-musuh kita. Siapa musuh terbesar kita? Musuh terbesar kita adalah si iblis. Iblis selalu berusaha, iblis selalu berupaya, ia tidak pernah bosan untuk membujuk kita agar kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Janganlah apapun masalah kita, adik ya, apapun pergumulan kita, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir. Bukan dengan pedang, juga bukan dengan tombak yang menjadi senjata kita untuk melawan si iblis, tapi dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan sanggup mengalahkan iblis musuh kita, dan kita akan menjadi tentara Tuhan yang menang bagi Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalannya ada di 1 Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6 yang berbunyi demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Shalom. Baik adik-adik, setelah kita beribadah, kita memuji, kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan jangan lupa adik-adik untuk tetap terus berdoa agar kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah tatap muka ya.
Mari kita sebelum mengakhiri ibadah ini, kita berdoa menerima berkat, doa berkat ya. Mari adik-adik mengangkat tangannya. Malah berkat daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anak yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memimpinmu, menyertaimu, memberkati hari-hari pendidikanmu, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.